Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Partiningsi dengan NIM 877573915. Saya merupakan mahasiswi jurusan PGSD semester 6 di Universitas Terbuka UPBJJ Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman agar dapat diubah menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Zat-zat tersebut kemudian diserap dan digunakan untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh, serta menjaga fungsi organ tetap optimal. Sistem pencernaan juga berperan dalam membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dalam prosesnya, makanan mengalami dua jenis pencernaan, yaitu satu, pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan secara fisik, misalnya makanan dikunyah oleh gigi atau diaduk oleh otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan enzim untuk mengubah molekul makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan manusia yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat awal proses dari pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk memotong, merobek, dan juga menghaluskan makanan. Selain itu, di dalam mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk membantu mencampur makanan dan mendorong makanan saat ditelan. Kemudian yang ketiga, di dalam mulut ada yang namanya kelenjar ludah, yaitu fungsinya menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu memecah karbohidrat. Setelah makanan diproses di dalam mulut, akan dibawa ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan didorong menuju lambung melalui pergerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Selanjutnya, makanan yang dibawa ke kerongkongan akan menuju ke lambung. Lambung ini berfungsi untuk menampung makanan sementara, mengaduk makanan, menghasilkan asam lambung dan enzim untuk mencerna protein, dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Makanan di lambung berubah menjadi bubur makanan yang disebut chymus atau chyme. Setelah makanan diproses di lambung, maka makanan akan ditujukan ke usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan lanjutan dan juga penyerapan sari makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Di organ ini, makanan dibantu oleh enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Selanjutnya, makanan akan diarahkan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral dari sisa makanan, membentuk feses, dan juga menjadi tempat aktivitas bakteri baik yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Selanjutnya, sisa makanan tadi akan disimpan di rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan, berada di bagian bawah. Selanjutnya, sisa makanan tadi itu dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan organ terakhir yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa pencernaan yang berupa feses. Selain saluran pencernaan utama tadi, terdapat juga organ-organ tambahan yang membantu proses pencernaan, yaitu ada hati. Hati menghasilkan cairan empedu untuk membantu mencerna lemak. Kemudian ada kantung empedu juga, yaitu untuk menyimpan empedu, dan ada pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan juga tripsin. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan makanan pada manusia itu dimulai dari mulut, menuju ke kerongkongan atau esofagus, kemudian menuju ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir itu di anus. Demikian penjelasan dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.